Perkenalkan, nama saya Galen Rahardian, Formasi Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan. Saat ini saya bertugas di Laboratorium Mikrobiologi Balai POM di Kendari. Nama saya Iksan Putra, pengawas farmasi dan makanan keahlian, penempatan Balai POM di Batam. Perkenalkan, nama saya Niki Liansari, Formasi Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan. Saya dari Balai Besar POM di Banjarmasin. Saya Anissa Firdausi SSI, saya CPNS, pengawas farmasi dan makanan, dan ditempatkan di Lab Mikrobiologi Balai Besar POM di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan-rekan semua. Kembali lagi di acara podcast ASN Berakhlak, Bangga Melayani Bangsa. Sebelumnya, perkenalkan saya Iksan Putra dari BPOM Batam yang akan membantu podcast pada kali ini. Pertama, tahu nggak sih penonton, ternyata bela negara itu sudah diwajibkan berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Mungkin untuk lebih jelasnya nih, bisa kita tanya-tanya sama ASN muda, bagaimana pendapatnya tentang bela negara dari 5 sikap dasar bela negara. Materi pertama yaitu cinta tanah air, yang akan dibawakan oleh Mas Galen dari BPOM Kendari. Halo, selamat malam Mas Galen. Selamat malam. Sehat di sana Mas Kendari? Alhamdulillah sehat. Kendari baik-baik saja. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya materi kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara oleh Kak Niki dari BPOM Banjarmasin. Selamat malam Kak Niki. Selamat malam Mas Iksan. Iya, sehat di Banjarmasin Kak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya materi ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara oleh Kak Yuli dari BPOM Jayapura. Selamat malam Kak Yuli dari Jayapura. Malam, Kak. Oke, sehat di sana Jayapura, Kak. Ya, alhamdulillah. Baik, next dan terakhir yaitu materi 4 yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara serta kemampuan awal bela negara oleh Kak Anissa dari BPOM DKI Jakarta. Selamat malam Kak Anissa. Selamat malam Kak Iksan. Oke, sehat di Jakarta Kak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja yaitu materi pertama yaitu cinta tanah air yang dibawakan oleh Mas Galen. Silakan Mas Galen. Ya, baik, terima kasih. Menurut saya adalah rasa ingin memiliki dan menjaga. Apalagi dengan tanah air kita yang sangat kaya ini, kita harusnya bangga karena di sana banyak kebudayaan, banyak suku, dan sangat multikultural sekali. Jadi dengan kekayaan seperti itu kita harusnya bangga. Dan salah satu contoh bentuk cinta tanah air saya untuk negara kita tercinta ini adalah saya selalu menggunakan produk-produk dari dalam negeri. Khususnya ini, saya memiliki hobi memancing. Saya mengkoleksi rot-rot yang asli dari Indonesia. Lihat, bisa ada gambar sang merah putih di sini. Nah, ini sudah saya pakai kurang lebih 8 tahun. Jadi memang benar-benar produk Indonesia memang sangat bagus sekali. Nggak kalah sama produk-produk lain yang mana pasar global saat ini banyak produk-produk asing masuk ke Indonesia. Saya tetap pakai produk-produk Indonesia karena sudah terbukti sangat awet dan sangat bagus. Itu saja mungkin dari saya. Oke, terima kasih Mas Galen. Berarti kita cinta tanah air dapat diwujudkan dengan membeli produk-produk dalam negeri, Mas ya? Iya, betul sekali. Iya, bagus sekali. Baik, selanjutnya materi kedua, silakan oleh Kak Niki. Ya, terima kasih.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kedua dari nilai bela negara, yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Apa sih contoh dari aksi atau perilaku yang bisa kita lakukan untuk mengilhami nilai sadar berbangsa dan bernegara ini? Yang pertama adalah mengikuti pemilihan umum, yang biasanya kita ikuti 5 tahun sekali ya untuk pemilihan umum presiden. Selanjutnya yaitu dengan disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Contohnya misalnya saya ditempatkan di laboratorium mikrobiologi, maka saya melaksanakan tupoksi saya secara profesional dan baik untuk pengujian mikrobiologi. Yang terakhir adalah mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contohnya misalnya dengan mengikuti peraturan lalu lintas, dengan memakai helm, masker, dan menjaga protokol kesehatan untuk kita dan lingkungan sekitar kita. Jadi itu untuk nilai sadar berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Kak Niki dari BPOM Banjarmasin. Baik, berarti sadar berbangsa dan bernegara itu kita nggak boleh golput ya rekan-rekan semua. Dan juga harus taat kita pada negara, yaitu tetap memakai helm ketika berkendara dan mematuhi protokol-protokol kesehatan. Baiklah, selanjutnya materi ketiga yaitu setia pada Pancasila oleh Kak Yuli dari BPOM Jayapura. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Iksan. Jadi untuk setia kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa ini, dia memiliki beberapa aksi, di mana kalau aksi ini dibaca dan dipahami, dia akan merujuk ke inti yang sama, yaitu kita harus paham dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, dalam mengamalkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kita sebagai umat beragama harus saling menghargai, harus saling toleransi. Kemudian untuk pengamalan sila keempat, kita harus selalu mendahulukan musyawarah mufakat dalam hal pengambilan keputusan. Dan juga yang terakhir, kita sebagai ASN harus bisa menjadi agen, harus bisa menjadi contoh kepada masyarakat terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila ini. Mungkin itu saja Kak. Saya kembalikan ke Kak Iksan. Baiklah, terima kasih Kak Yuli atas pemaparannya. Berarti intinya kita sebagai warga negara tidak boleh memilih-milih teman ya Kak ya. Harus mau dari suku Batak, Sumatera, Jawa, jadi kita harus saling bersama, Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, selanjutnya materi keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara oleh Kak Anissa dari BPOM Jakarta. Silakan Kak. Ya, Kak Ihsan, untuk materi rela berkorban berbangsa dan negara, kita sebagai ASN bisa mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Salah satunya adalah saya sebagai ASN di bidang lab mikrobiologi melakukan pengujian untuk pendeteksian makanan maupun obat dari mikroorganisme yang dapat berpengaruh negatif bagi kesehatan. Dan yang kedua yang telah bisa kita lakukan yaitu berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, yaitu dimulai dari diri kita sendiri, yaitu kita dapat memisahkan sampah plastik, bekas kosmetik maupun yang berbahan kaca, mulai dari rumah kita sendiri. Kemudian nilai yang tidak kalah penting adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Kita bisa melakukannya jika badan kita sehat, jiwa kita sehat, dan badan kita sehat. Nah, ini kita bisa lakukan dengan salah satunya adalah berolahraga minimal 2 kali dalam 1 minggu yang dilakukan secara rutin. Dan juga kita bisa mengikuti seminar pengembangan diri untuk meningkatkan kecerdasan secara emosional. Baik, luar biasa pemaparan dari Kak Anissa dari BPOM Jakarta. Jadi intinya kita sebagai generasi muda harus rajin berolahraga agar kita menjadi manusia yang mempunyai sehat jasmani dan rohani Kak ya. Oke, baiklah. Mungkin sekian podcast kami pada kali ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan tunggu podcast kami selanjutnya
di channel YouTube ini. Baiklah, terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.